Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucap syukur atas nama Allah. Karena Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat yang harus disyukuri. Bagaimana ketika kita bersyukur saja kepada Allah, Allah sebutkan la in syakartum la azidannakum. Sungguh ketika kalian bersyukur, maka kalau belajar bahasa Arab di dalam kalimat la azidannakum itu Allah menggunakan 3 harfut taukid sekaligus. Ada 3 huruf penguat. Yang pertama Allah gunakan fi'lul mudhari, Allah gunakan simple present tense, kata kerja yang bentuknya hari ini dan masa yang akan datang. Yang kedua Allah sebutkan dengan menggunakan lamut taukid, ada huruf penguat lam di situ. Kemudian ada nun, la azidannakum, maka akan benar-benar sungguh akan aku tambah. Itu ketika kita bersyukur pada Allah. Padahal harusnya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak hanya kita sikapnya adalah syukur. Ada yang lebih daripada syukur, yaitu hamdun. Jadi kalau syukrun, kalau kita mengucapkan syukron dalam bahasa Arab yang artinya terima kasih, itu kita mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang kita dapat. Kita butuh apa, kita minta apa, dikasihnya sesuatu yang kita pengen, maka kalimatnya syukron, terima kasih, bersyukur. Tapi Allah mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, bukan asyukru lillahirabbil alamin. Maka makna hamdun, memuji Allah, itu harus dengan sempurna dan jauh di atas kesyukuran. Kenapa hamdun letaknya di atas kesyukuran? Karena syukur kita mendapatkan apa yang kita minta, kalimatnya bersyukur. Tapi hamdun, Allah memberikan kepada kita lebih banyak dari apa yang kita minta. Bukankah kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk bisa berbicara dengan lisan kita? Bukankah kita tidak pernah berdoa secara khusus minta untuk diberikan penglihatan yang sempurna dari mata kita? Bukankah kita tidak pernah minta 2 telinga untuk kita bisa mendengar dengan sempurna? Tapi Allah memberikan semua itu. Maka kalimatnya haruslah hamdun, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ketika kita memuji Allah, pahami harus memuji dengan cara yang sempurna. Jangan lagi merasa bahwa kehebatan kita hari ini disebabkan karena kepintaran ilmu kita, karena kepandaian kita dalam berbisnis. Jangan pernah merasa bahwa ya Allah, alhamdulillah aku iso urip koyo ngene mergo aku ndek ben ngene misalkan. Maka itu kalimatnya hamdulillahnya tidak secara sempurna. Maka pahami bahwa kita alhamdulillah itu ya Allah, semua yang hamba dapatkan itu mutlak itu karena Engkau. Tidak ada sumbangsih dari kepintaran hamba, dari usaha keras hamba, maka semua itu adalah takdirnya Allah, ketentuannya Allah. Begitu juga ketika kita sudah memuji Allah, maka jangan kemudian dikasih kalimat-kalimat yang bisa mengecilkan dari makna pujian itu. Banyak mungkin di antara kita, apalagi mungkin ini cuacanya sedang cuaca yang pergantian dari musim panas ke musim hujan, banyak mungkin yang sakit. Ketika kita ditanya gimana kabarnya, sehat Us, anak-anak sehat, alhamdulillah. Maka kadang orang itu masih ngasih di belakangnya alhamdulillah kalau orangnya sudah sepuh, tapi ya ginilah sehatnya orang tua. Itu biasanya kalau sudah sepuh jawabannya embel-embel belakangnya begitu. Alhamdulillah tapi yo rada sentrap-sentrup. Nah gitu ya. Jadi kalau kita itu memberi kalimat belakang dengan embel-embel setelah hamdalah, itu kita belum memuji Allah dengan sempurna. Jadi kalau sudah alhamdulillahirabbil alamin, sudah bahwa segala macam bentuk pujian mutlak yang sempurna miliknya Allah. Maka Rasul mengajarkan dalam kondisi sehat, dalam kondisi senang, dikasih rezeki yang lancar, maka ucapannya adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, bi ni'matihi, dengan nikmatnya, tatimmu, sempurna, as-shalihat, segala amal kebaikan. Jadi kita itu bisa ngaji bukan karena hebatnya kita, bukan karena iya aku mbok sesibuk-sibuknya tetap bisa ngaji, bukan karena hebatnya kita.
ketika kita bisa hadir di kajian ilmu pagi ini. Tapi hebatnya Allah dalam menolong kita. Maka ketika kita bersyukur itu, maka kita mengucapkan segala puji bagi Allah. Dengan nikmat Allah ini kita bisa melakukan amal salih yang sempurna. Tapi kalau kemudian Allah kasih kita musibah, dikasih mungkin cobaan, maka tetap jangan kemudian menghujat Allah, jangan kemudian menyalahkan takdir. Kenapa sih ya Allah aku terus yang dikasih ujian kayak gini? Itu loh temanku nggak pernah sholat, jangankan ngaji, orang dia pakai jilbab aja kalau mau pengajian doang misalkan. Kenapa kok yang kau uji tuh aku bukan dia? Maka jangan pernah menyalahkan takdirnya Allah, tapi ucapkan ketika dalam kondisi-kondisi yang memang sulit kita rasakan. Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Maka mudah-mudahan setiap kesabaran kita, setiap keikhlasan kita, apapun yang kita lakukan tidak dianggap oleh orang lain, kebaikan kita tidak dibalas oleh orang yang kita perbuat baiki. Sudah, kalau sudah ikhlas karena Allah, itu Allah akan datangkan rizki min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting kuncinya satu, segala sesuatu yang kita dapati itu sabar, syukur. Sudah itu aja. Kuncinya orang hidup itu kalau dikasih kelapangan ya bersyukur, kalau dikasih ujian ya bersabar. Dan tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Dua-duanya sama-sama baik. Maka ketika Imam Ibnu Qayyim ditanya mana yang lebih baik antara sabar dan syukur, aku tidak mengetahuinya. Karena ada orang yang dikasih nikmat dia nggak bisa bersyukur, ada orang yang dikasih ujian dia nggak bisa bersabar. Maka orang yang bisa bersyukur dan bersabar dalam setiap kelapangan ataupun kesempitan, inilah orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan yang ada dalam dirinya. Maka Allah itu kalau pengen kita dalam kondisi baik, kita tuh bisa ngelihat dari dua aspek. Ada dua tolak ukur dari Allah itu memberikan kebaikan untuk diri kita. Yang pertama dari segi waktu, kita pengen tahu Allah itu ridho nggak ya sama kita, Allah cinta nggak ya sama kita. Dari segi waktu, alokasi yang kita gunakan seperti apa. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, min alamati sukhtillah an yushghilahu bima la yanfa'. Merupakan salah satu tanda kemurkaan Allah itu kalau seseorang yushghilahu, disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kehidupan kita tuh hari ini ngurusin tetek bengeknya yang nggak jelas, nah itu sebenarnya alokasi waktu kita gunakan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk agama kita. Itu contoh bagaimana Allah tidak pengen ada kebaikan dalam diri kita. Yang kedua, kita lihat dari apa? Segi pemahaman. Maka Rasul pun bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Jadi yang tadinya ibu gak paham ilmunya, oh ternyata sekarang begini toh hukumnya. Itu tandanya Allah pengen ada kebaikan dalam diri kita. Jangan sebenarnya Allah pengen ada kebaikan dari diri kita, tapi kita menolak. Contoh misalkan, ayo diajak ngaji, aku mau ngaji lah ngopo, engko nek aku ngerti ngaji, benen iki ra eto malah aku dosa kabeh loh. Jadi ada orang yang sengaja tidak mau ngaji karena tidak mau tahu tentang hukum sesuatu. Katanya kalau tahu tentang hukumnya nanti apa-apa nggak boleh, gitu ya. Jadi ketika dia tidak ngaji, dia tidak tahu hukum, terus apa-apa jadi boleh gitu. Maka nanti Allah akan bertanya, Allah itu zat yang pengen disembah dengan ilmu. Ketika kemudian nanti kita menghadap Allah, kemudian kenapa kamu melakukan ini dan aku nggak tahu hukumnya ya Allah. Apa yang tidak diberikan oleh manusia hari ini? 24 jam dibentangkan ilmu, mau cari ada Syekh Google gitu ya. Karena saking kita cari di Google tuh apa aja ada Syekh Google. Ya kan, mau cari apa aja di Google ada gitu. Terus kita masih punya alasan nggak tahu. Allah nggak mau terima alasan itu karena semua sudah diberikan aksesnya untuk kita mencari ilmunya. Maka betul-betul hari ini coba rubahlah dari doa-doa kita yang selama ini kita lantunkan hanya urusannya sekedar meminta dunia. Coba rubah meminta kepada Allah 5 perkara yang ini dituntunkan oleh para ulama. Yang pertama, meminta kepada Allah surga. Bagaimana doanya?
bebas, mau pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, mau pakai bahasa Arab juga monggo kalau tahu bahasa Arabnya. Allahumma rzuqnil jannah, atau Allahumma inni as'alukal jannah ridhaka wal jannah, boleh. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, ridhaka, keridhaanmu, wal jannah, dan surga. Jangan lupa minta surga sama Allah. Yang kedua, minta untuk diampuni dosanya. Banyak minta diampuni dosa dalam bahasa Arabnya, Rabbighfirli misalkan, ya Allahumma gfirli, boleh nanti ditambah wali walidayya warhamhuma, boleh. Tapi jangan lupa untuk minta diampuni dosa. Yang ketiga, meminta untuk diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu huda, petunjuk, wattuqa, dan ketakwaan, wal afaf. Afaf itu adalah rasa untuk menahan diri dari sesuatu yang haram. Kita kepengen, ya Allah kepengen banget itu, tapi aku tahu itu haram. Kalau kemarin saya sekilas melihat berita salah satu selebgram, saya cuma baca judulnya aja, nggak tertarik untuk baca berita isinya. Jadi judul postingan itu ya salah satu selebgram, dia bilang kalau mau bikin dosa tuh jangan tanggung-tanggung, kata dia. Saya mulai dari berzina sampai makan babi itu udah hal biasa. Jadi dia muslim gitu ya, padahal dulu sekolahnya dia pakai jilbab, tapi begitu hijrah ke Jakarta, wah dia jadi buka-bukaan, dan dia dengan terang-terangan sering berzina dan makan babi. Alasan dia, ya kalau mau dosa jangan tanggung-tanggung katanya. Wala'iyadzubillah gitu ya. Jadi kita doa sama Allah afaf, minta dijaga, ditahan dirinya dari memiliki keinginan untuk berbuat sesuatu yang haram. Contoh misalkan ada orang yang, contoh perkara-perkara yang haram yang mungkin hari ini kita sudah tahu hukumnya gitu ya, kadang kita luput gitu, ala rapopo. Misalkan gini contoh, Rasulullah kan sebutkan ada 6 barang ribawi gitu ya. 6 barang ribawi itu ada emas, kemudian perak, kemudian gandum kasar, kemudian gandum halus, garam, dan kurma. 6 ini termasuk barang ribawi. Maksudnya barang ribawi apa? Kalau kemudian terjadi pertukaran antar barang ini, maka harus dengan cara takarannya sama, beratnya sama gitu ya. Yang kedua, tidak boleh dilakukan secara kredit, alias harus kontan, tunai, dan tangan ke tangan. Yang luput dari kita mungkin diantaranya emas gitu ya. Emas banyak yang kemudian ini sistemnya nabung emas, padahal nabung emas kayak beli emas tapi nyicil. Misalkan kita mau nabung emas yang harga 10 gram, tapi terus kita nyicil tiap bulan, bilangnya nabung emas, padahal sebenarnya itu nama lain aja dari mencicil emas. Padahal 6 barang ribawi yang disebutkan ini tidak boleh dilakukan pembeliannya secara kredit, jadi harus secara tunai. Kita mungkin ada keinginan dari dalam diri kita, pengen punya emas tapi nggak punya uang sebanyak itu, ya wis lah rapopo, idep-idepo nabung. Ini kan salah satu contoh bagaimana orang itu ada rasa pengen, tapi pengen ini sebenarnya sesuatu yang haram. Maka minta afaf gitu ya, minta sama Allah dicegah dari keinginan-keinginan seperti itu. Atau contoh nih misalkan diantaranya kan kurma juga termasuk barang ribawi ya, termasuk ketika kita membeli emas, membeli kurma dengan sistem online, ini juga termasuk riba. Jadi misalkan nih kita beli dengan modal cara transfer terlebih dahulu. Ketika kita transfer, barang itu kan baru dikirim, maka sampai barang itu kan bisa jadi nanti atau bisa jadi besok. Berarti terjadi di situ ketidaksamaan waktu ketika kita membayar dengan menerima barang, maka disitulah terjadi ribanya. Walaupun belinya kurma gitu loh, maka nanti gimana cara menyelamatkannya? Pakai sistem COD. Jadi ketika COD, kurirnya bawa kurmanya, diserahkan ke kita, kita serahkan uangnya. Nah ketika COD ini kan berarti kita terima barang, dia terima uang. Nah ini tidak terjadi riba. Contoh lagi misalkan garam, ini mungkin luput dari ibu-ibu. Misalkan lagi masak nih di rumah, kemudian garamnya habis, bilang sama anak, tolong beliin garam di warung sebelah. Kemudian kita nggak punya uang kecil, pagi-pagi adanya 50.000. Datang ke warung sebelah, Bude tumbas garam, aduh kok
uangnya besar wes dibawa aja dulu garamnya, nanti uang cuma harga 2.000, nanti aja bayarnya kalau udah ada uang kecil. Di situ riba. Kenapa? Karena terjadi tidak secara kontan, gitu ya. Karena ibaratnya kan utang garamnya. Nah, jadi harus paham ya, ini 6 barang ribawi. Kalau selain daripada itu justru boleh gitu. Misalkan beli baju gitu ya, beli apalah gitu, makanan yang apa, gak usah ya, cilok misalkan. Itu bukan barang ribawi gitu ya. Tapi kalau yang ada garam, ada kurma, ada gandum kasar, gandum halus, emas atau perak, ini kita harus benar-benar hati-hati. Termasuk ketika ibu tukar tambah emas, itu juga terjadi riba. Punya emas 10 gram, punya uang 3 juta, datang ke toko emas, Mbak saya mau tukar tambah sama yang 15 gram, kurangannya berapa? 3 juta Bu. Ibu kasih 3 jutanya, 10 gramnya diserahkan ke mbaknya, kita nerima 15 gramnya, itu riba. Tukar tambah emas riba. Kenapa begitu? Karena tadi pertukaran barang ribawi itu harus sama dari segi kadarnya, nilainya. Maka 10 gram ditukar sama 15 gram ya nggak boleh, walaupun nambah uang. Maka gimana cara selamat dari riba? Jual dulu yang 10 gram, dapat uangnya, tambahkan yang 3 juta, beli yang 15 gram. Nah itu ya, jadi pentingnya kita belajar. Jangan terus ngerasa alah podo wae, ujung-ujungnya ya tukul 15. Memang pada akhirnya tuh sama, tapi di dalam Islam berbeda. Dari segi akadnya membedakan, hasil akhirnya sama, tapi akad berbeda, yang satu jadi halal, yang satu jadi haram ya. Maka sekali lagi tadi, minta sama Allah afaf, minta untuk dijaga, ditahan dirinya, hawa nafsu kita dari hal-hal yang memang itu haram. Wal ghina ya, doa itu masih satu paket. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, afaf, hindarkan dari hal-hal yang terjerumus ke dalam sesuatu yang haram, ghina, kekayaan hati. Ada rasa selalu cukup gitu ya, dapatnya sedikit alhamdulillah, banyak ya alhamdulillah, enggak sedikit. Oh pak piye to pak saiki ngeki gur sak yuta ben saiki tuku 1.000 gur entuk sak kresek cilik, wah misalkan ya. Karena ibu-ibu gitu, barang apa-apa munda, gajinya orang munda misalkan gitu ya. Ghina, minta sama Allah kekayaan hati, rasa cukup, nanti Allah yang kasih jalannya. Jadi yang namanya keberkahan itu, kalau sesuatu yang kita terima sedikit pasti cukup, berarti berkah. Tapi kalau ternyata yang kita terima banyak, itu tidak akan membahayakan bagi diri kita ya. Kemudian minta sama Allah apa? Selain tadi minta surga, minta diampuni dosa, minta kemudian hidayah, jangan lupa yang keempat minta istiqomah ya. Istiqomah kita berdoa sama Allah, karena hati manusia itu kan disebut dalam bahasa Arab qalbun, padahal bahasa Arabnya qallaba yuqallibu itu artinya berbolak-balik. Maka minta sama Dat yang maha membolak-balik hati kita, karena hati kita itu sebenarnya terletak baina asabi'ir rahman, di antara jari jemarinya Allah. Jadi Allah punya tangan, punya, Allah punya jari, punya, tapi nggak usah kemudian kita bayangkan gimana ya bentuk jarinya Allah. Allah tuh punya tangan berapa? 2, dan dua-duanya kanan. Tapi nggak usah main gimana kanan semuanya, jarinya Allah berapa, itu sudah bukan wilayah kita untuk berpikir ya. Maka jari-jarinya Allah itu menggenggam hati-hati kita. Maka kalau Allah berkehendak untuk membalik hati kita, menetapkan hati kita, itu semua di tangan Allah. Maka minta sama Allah dan pembolak-balik hati untuk menetapkan hati kita di atas agama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, wahai Dat pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, dan tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Yang terakhir, kelima, minta untuk husnul khatimah. Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ya Allah, urzuqni, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rizki untuk husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Maka kenapa kok kita yang terakhir ini, yang kelima ini harus minta husnul khatimah? Maka insya Allah pembahasan kita di hari ini tentang kehadiran setan saat orang akan meninggal dunia, sampai nanti kalau waktunya cukup kita bahas tentang su'ul khatimah,
dan apa saja penyebab orang-orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Namun kalau tidak cukup waktunya, kita pending su'ul khatimah di bulan depan. Maka di beberapa waktu yang lalu, di bulan lalu, kita sudah membahas bagaimana adab untuk mentalkin mayit gitu ya. Sedikit review bahwa orang itu ketika sudah dalam kondisi sakaratul maut, itu kan perkara yang sangat berat dalam kondisinya. Bagaimana ribuan syaraf dimatikan secara bersamaan dan mulai mencabutnya, mulai mematikan syaraf itu dari arah kaki. Maka biasanya kaki itu sudah mulai terasa dingin, terus sampai nanti melewati lutut, melewati panggul, melewati dada, melewati tenggorokan. Nah, di sini yang paling berat. Jadi ketika dia melewati tenggorokan, proses itu berubah menjadi proses naza. Nah, kenapa kok orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu harus ditalkin, harus dibimbing? Kemarin kita bahas bahwa membimbingnya hanya boleh dengan kalimat la ilaha illallah, dan tidak boleh mengganti kalimat yang lain meskipun kalimat yang lain adalah kalimat thayyibah. Jadi tidak boleh daripada nanti la ilaha illallah nggak sampai karena kepanjangan terus berhenti di la ilah terus mati, mendingan tak ganti aja jadi Allah. Misalkan dibisikkan di telinga kanan Allah, 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 maka ini tidak diperbolehkan ya. Jadi bolehnya mentalkin cuma dengan kalimat tahlil saja. Maka hakikatnya setiap orang itu berat untuk mengucapkan kalimat tahlil di akhir kehidupannya. Maka Allah sampaikan kalau ada yang bisa mengucapkan kalimat tahlil di akhir kehidupannya, itu sebenarnya bukan orang ini yang mengucapkan, tapi Allah yang membantu lisannya untuk dia bisa mengucapkan kalimat ini. Karena berat ibu bilang gitu aja nggak mampu kok. Sekedar kemudian menarik nafas panjang itu saja kita tidak mampu, apalagi mengucapkan kalimat yang panjang la ilaha illallah. Maka disitulah pertarungan terbesar, terdahsyat seseorang dengan korinnya. Atau kalau dalam hadis disebutkan, ini setan itu memberikan delegasi-delegasi. Jadi iblis itu ketika orang dalam kondisi sakaratul maut, dia menyuruh ajudan-ajudannya gitu ya, delegasi-delegasinya untuk datang kepada orang yang akan meninggal dunia ini dengan bentuk yang beraneka ragam. Dan biasanya yang dibentuk oleh iblis ini adalah orang-orang yang seringkali ditemuinya ketika hidup di dunia dan orang yang diharapkan kebaikannya di dunia. Misalkan bisa jadi berubah wujudnya seperti orang yang sudah meninggal, seperti kakaknya, seperti teman bermainnya, seperti ayahnya, ibunya. Jadi iblis itu memang kita nggak bisa ngelihat ya, tapi yang melihat ini si calon mayit ini, aku didatangi ini, aku didatangi itu, gitu ya. Itu sebenarnya memang delegasinya iblis untuk supaya orang yang meninggal ini mati dalam keadaan kafir. Apa yang didelegasikan? Mereka yang menyamar-menyamar ini. Jadi kalau di dalam hadis yang lain, walaupun hadisnya sebenarnya dhaif, yang satu berubah jadi ibunya, yang satu berubah jadi bapaknya. Tapi sebenarnya hadis itu karena dhaif ya. Kemudian para ulama mengatakan mereka berwujud seperti orang-orang yang diharapkan kebaikannya ketika di dunia. Jadi mungkin menyerupai neneknya, kakeknya, bulenya gitu ya. Apa yang mereka tawarkan? Mereka menawarkan kamu mati saja dalam keadaan Yahudi. Kemudian kalau kemudian menolak gitu ya, enggak, aku enggak mau mati dalam keadaan menjadi orang Yahudi. Terus akhirnya berubah lagi, yang satu ngoda lagi, kalau begitu kamu matilah dalam keadaan Nasrani. Bukankah agama Nasrani itu dibawa oleh Nabi Isa dan itu menghapuskan dari agamanya Nabi Musa sebelumnya, karena Nabi Musa pengikutnya orang-orang Yahudi, orang Israel. Maka kemudian ketika dia menolak, maka kenapa butuhnya ditalkin itu untuk menguatkan. Maka kalau calon mayit ini dia menolak gitu ya, barulah nanti kemudian datang delegasi dari Allah, atau yang disebut dengan rahmatnya Allah turun di situ. Rahmatnya Allah berupa malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril nanti datang, kemudian malaikat Jibril ini mengatakan bahwa matilah kamu dalam keadaan memeluk agama Islam. Disitulah kemudian orang ini mengikuti malaikat Jibril dan mati dalam keadaan tersenyum. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat gitu ya,
orang yang mampu menghadirkan senyuman saat meninggal dunia, dia sebenarnya sudah melihat malaikat Jibril yang menuntun dia untuk tetap mati dalam keadaan muslim, dan dia berhasil bertarung melawan setan-setan yang tadi menggoda dia untuk mati dalam keadaan kafir. Maka setiap orang, ketika Rasulullah bersabda seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, banyak dari kisah-kisah bagaimana orang itu kebiasaannya apa, diwafatkan walaupun ditalkin itu sudah dikatakan la ilaha illallah. Kalau dalam kitab ini diceritakan bagaimana cerita-cerita di masa lampau itu, ada orang yang dia sukanya minum minuman keras, kemudian pada saat sakaratul mautnya itu dia didatangi gitu ya, jadi iblis itu berwujud teman-temannya yang sering nongkrong sama dia. Maka ketika sahabatnya itu mentalkin dia la ilaha illallah, apa yang diucapkan? Tuangkan untuk aku satu gelas lagi, ayo tuangkan lagi, tuangkan lagi. Jadi yang diucap di akhir kehidupannya adalah suruh menuangkan khamr. Ada juga yang ketika ditalkin oleh sahabatnya la ilaha illallah, dia orang yang sibuk berjualan, sibuk berdagang. Ketika ditalkin apa yang diucapkan? 2,5, 3,5, 4,5. Nah, jadi dia masih mikirin dagang gitu ya. Ada juga yang pekerja bangunan gitu, ketika ditalkin dia bilang, ya setelah ini itu benerin rumahnya fulan, kebunnya nanti dibikin jadi seperti ini, terus nanti dibuat seperti ini. Padahal untuk mengucapkan la ilaha illallah dia nggak mampu, tapi untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini dia bisa. Maka semua tergantung dari apa yang menjadi kebiasaan kita di waktu hidup ya. Ada salah seorang sahabat namanya Ibnul Farid. Bagaimana Ibnul Farid ini? Dia sebenarnya kalau dari segi zahir tampaknya adalah tampak orang solih, namun dia memiliki pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah itu dia memahami, kalau dulu namanya pemikiran hululiyah, kalau sekarang namanya wihdatul wujud ya, kalau sekarang namanya wihdatul wujud, atau kalau bahasa Jawa itu apa ya, kamanunggaling gusti apa-apa. Pokoknya jadi pemikiran itu adalah ketika kita beribadah, ini sampai sekarang pemikirannya masih ada nih. Jadi ketika kita beribadah, kita itu bisa naik level gitu ya. Semakin kita jadi orang solih, tingkatan kita keimanan tuh meningkat gitu. Sampai nanti sudah level tertinggi, Allah itu kan bersemayam di atas arsy. Jadi Allah tuh bisa turun gitu. Jadi nanti dalam satu posisi akan ketemu nih kita sama Allah. Dan Allah itu bisa melebur dengan manusia. Allah itu bisa melebur menjadi diri kita. Jadi diri kita itu ya Tuhan, Tuhan itu ya diri kita. Nah itu pemahamannya namanya wihdatul wujud. Jadi dia sebenarnya orang solih gitu, dari segi amalan zahir itu luar biasa, tapi pemikirannya yang salah. Maka dia memahami pemikiran ini, sampai kemudian sama teman-temannya diajak bertobat, dia nggak mau. Ketika dalam kondisi sakaratul maut, ditalkin sama sahabat-sahabatnya la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Dia melolong seperti lolongan anjing. Begitu ditahlil la ilaha illallah, ditalkin lagi la ilaha illallah, dan akhirnya meninggal dalam kondisi melolong seperti anjing. Padahal tampak dari zahir sempurna amal ibadahnya, tapi pemikirannya yang salah. Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Wala'iyadu billah. Ini PR kita yang paling besar. Mampu nggak kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Minta Bu sama Allah kematian yang baik. Boleh kok ibu berbicara rahasia sama Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan ini gitu ya, dalam keadaan misalkan sedang ngaji, dalam keadaan sedang sholat, atau ya Allah kalau nanti kau takdirkan aku untuk bisa haji atau umroh, tolong wafatkan aku di Mekah atau Madinah misalkan. Maka orang yang meninggal di dua kota Nabi ini, Mekah atau Madinah, itu langsung dapat syafaat dari Rasulullah, langsung Bu. Maka kalau misalkan ibu ada keluarga yang mungkin haji meninggal di sana, nggak usahlah dibawa pulang ke Indonesia. Itu mereka sudah langsung dapat syafaat dari Rasul. Kesian kalau dibawa balik.
Kadang kita itu merasa bahwa kehidupan alam barzakh dengan kehidupan dunia itu masih sama, padahal jauh berbeda. Bagaimana kita merasa kalau dikuburkan dalam satu liang lahat itu nanti bakalan bisa ketemu di alam barzakhnya. Tapi kalau kuburannya jauh, apa ya iso ketemu? Itu pemikiran kita, pemikiran alam dunia itu. Padahal yang menyatukan di alam barzakh atau memisahkan itu cuma keimanan. Belum tentu yang satu liang lahat bakal bisa ketemu di alam barzakh. Kalau imannya nggak sama, nggak akan ketemu, Ibu. Maka jangan kemudian samakan gitu ya, mau bangun kuburan yang bagus atau dikuburkan. Contoh misalkan saya kemarin ngelihat sebuah postingan di di Jakarta kan ada San Diego Hills ya. Bagaimana kuburan yang harganya mahal banget, dan itu memang ada kelas-kelasnya. Jadi kelas yang paling murah kuburan di San Diego Hills adalah 55 juta. Itu yang rame-rame sama banyak orang. Terus agak semi private itu di angka 200 juta. Kemudian mau yang lebih private yang ada agak naik tangganya sedikit itu 1,1 miliar. Sampai yang paling mahal yang bentuknya kayak istana, jadi ada pilar-pilarnya, di situ cuma dihuni oleh 2 orang, itu 2,2 miliar. Apa ya, terus orang yang dikubur di San Diego Hills dia merasa enak dan nyaman, dia bisa ngatain, enak ya aku dikubur neng San Diego Hills, bisa ngelihat pemandangan yang indah dari atas sini, udaranya sejuk, anginnya sepoi-sepoi, apa ya gitu. Maka jangan pernah samakan kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakh ya. Maka kalau boleh saya sarankan, dulu saya pernah sounding sebenarnya, kewajiban kita salah satunya adalah menyiapkan kain kafan untuk diri kita sendiri ya. Ini bisa jadi PR buat panitia, mungkin bisa dibentuk menyediakan satu set kain kafan gitu ya. Jadi nanti jamaah tidak perlu lagi membeli di luar, nanti nyari kainnya berapa, kapur barusnya, ininya gitu ya. Udah Humairah menyediakan satu set kain kafan, harga misalkan 300.000 atau 500.000. Ini bagi kita seorang wanita wajib hukumnya menyediakan kain kafan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena nanti ketika kita meninggal, uang untuk membeli kain kafan itu tidak diambilkan dari uang suami, tidak diambilkan dari uang ahli waris ataupun keluarga, tapi dari uang pribadi punya kita. Nah, maka tugas panjenengan nyiapin kain kafan yang terbaik. Terbaik itu artinya tetap yang sesuai dengan sunnah. Jadi kain kafan terbaik bukan berarti yang harus berasal dari sutra, justru malah nggak boleh. Jadi kain kafan yang diperbolehkan itu yang mudah diurai oleh tanah. Nah misalkan nih kain kafan contoh dari kain mori, misalkan dari kain santung, itu kan ada grade-grade-nya kan, ada grade A, grade B, gram-gramannya beda. Maka cari yang sekiranya kemampuan panjenengan bisa grade-nya yang paling bagus. Rasulullah bersabda apa? Perbaguslah kain kafan yang kalian kenakan, sebab nanti kalian akan saling mengunjungi satu sama lain dengan menggunakan kain kafan yang kalian kenakan pada saat dikuburkan. Kan kita pengen ya kalau lagi berkunjung ke rumah saudara itu pakai bajunya yang bagus. Nanti bagi orang-orang yang beriman, kita itu salah satu kenikmatan yang Allah berikan, kita bisa mengunjungi saudara-saudara kita yang lebih dulu meninggal kalau kita sama-sama beriman. Misalkan nih, jamaah pengajian sudah ada yang meninggal, Ibu A kenal dulu, iya dulu sering ngaji di Kalitan misalkan. Terus kita menyusul kematiannya, nanti terus kita yuk dolan yuk nenggone Ibu Kai misalkan. Itu bisa saling mengunjungi. Maka perbaguslah kain kafan yang kita kenakan pada saat dikuburkan, karena kalian akan mengunjungi dengan menggunakan itu. Walaupun nggak usah dibayangkan ya Bu Yopi ya aku sing melaku apa luncat-luncat kapan tekane, nggak usah dibayangkan. Sekali lagi kehidupan alam barzakh berbeda dengan kehidupan kita di dunia ya. Saya juga nggak tahu Bu, saya juga belum pernah mati. Ya, dan memang juga tidak ada hadits dari Rasulullah bagaimana nanti cara mengunjunginya. Rasulullah hanya menyebutkan seperti itu gitu ya. Nah, maka dalam satu riwayat juga kenapa kok perbanyak untuk kita melakukan kebaikan di masa hidup kita, karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Waktu itu salah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal saat dalam kondisi sakit, kemudian beliau pingsan, kemudian ditalkin oleh anaknya,
Anaknya mengatakan la ilaha illallah. Apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal? Baud, menjauh sana, menjauh, pergi gitu. Anaknya sampai ketakutan, loh ini kok ditalkin malah bilang pergi. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini terbangun dari pingsannya, beliau sadar, akhirnya ditanya sama anaknya, wahai ayah, kenapa kok kemarin ketika aku talkin engkau justru mengatakan baud, pergi sana menjauh dariku. Itu ketika dalam kondisi sebenarnya itu belum sakaratul maut, tapi setan itu sudah mendatangi beliau dengan mengatakan, wahai Ahmad bin Hanbal, sudahlah, kamu tidak usah mengucapkan kalimat tahlil itu, kamu itu kan sudah soleh, kamu itu kan periwayat hadis yang terkenal, amalmu sudah banyak, sudah cukup, kamu mati dalam keadaan orang baik kok. Nah, jadi setan itu ketika tidak bisa menjerumuskan orang dalam kemaksiatan, dia akan memberikan rasa kepada kita namanya maghrur. Jadi maghrur itu terperdaya. Kita itu jadi bangga dengan amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Itu sebenarnya tipu dayanya setan. Jadi setan itu dia kan pinter untuk berkamuflase gitu ya. Dan memang setan itu menggoda manusia sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ibaratnya kalau levelnya adalah level alim, levelnya ulama, maka setan yang godanya juga tingkatnya tingkat ulama, bukan tingkat preman gitu ya. Jadi sudah tinggi gitu. Maka kalau digoda orang alim ini dengan kemaksiatan, udah nggak mempan. Tapi digodanya dengan apa? Terperdaya dengan amal ibadah yang selama ini beliau lakukan. Maka kalau kemudian kita merasa, alah ora usah sedekah kok tak infak meneh, aku ndek niki ya wis infak akeh sisan, mosok saiki infak meneh. Nah, ada tuh rasa begitu, rasa pede dengan amal kita, itu fix, itu diganggu sama jin, fix diganggu sama iblis. Jadi dia merubah strateginya, bukan hanya menjerumuskan seseorang dalam kemaksiatan, bukan hanya memperdaya kita dari tipuan-tipuan yang kemudian kita pernah lakukan dari kebaikan, tapi dia juga menggoda kita dari amal-amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Maka tidak setiap amal ibadah yang kita lakukan itu walaupun baik kita lihat pasti benar, belum tentu. Makanya syarat diterima ibadah itu kan dua kan. Ya kalau boleh kita sederhanakan tuh baik dan benar. Bagaimana baik, niat amalnya harus ikhlas karena Allah. Bagaimana benar itu dari segi tata caranya harus sesuai dengan sunnah Rasul. Maka kita berusaha untuk melakukan amal kebaikan dilandasi dengan dua syarat ini ya. Kalau kita mulai dari sesuatu yang terkecil, misalkan nih kita jadi seorang istri gitu ya, bagaimana kita bersikap itu selain kita mencari ridho Allah dan Rasulnya, cari ridho suami dulu. Mungkin kita bukan sebagai orang yang alim, mungkin kita tidak menjadi orang yang bisa untuk menjaga puasa. Jadi tiap orang itu ada yang Allah kasih kemudahan untuk melakukan amal tertentu, tapi tidak dimudahkan untuk melakukan amal yang lain. Maka kita sebagai manusia jangan pernah menjustifikasi, jangan pernah ngecap, yo mosok kaya ngono wae gak iso gun puasa Senin Kemis, mosok yo padahal gampang loh. Kadang orang tuh merasa aku gampang puasa, mosok kowe gur Senin Kemis ra iso. Mungkin dia tidak dimudahkan sama Allah untuk melakukan amal itu gitu loh. Saya kasih contoh gini. Ada salah satu jemaah kajian, kan ini hari Kamis gitu ya. Dia sampai ketika pengajian hari Kamis itu nggak bisa hadir. Ketika ditanya, kenapa Bu? Saya tuh kalau hari Kamis pengajian nggak iso dateng ya. Lah kenapa? Soalnya saya tuh nek Senin Kamis rutin, insya Allah rutin puasa. Nah saya tipikal orang yang kalau keluar rumah dikit pada saat puasa nggak kuat. Jadi ada Bu orang yang ketika puasa kudu tunggu brok neng omah gitu. Begitu keluar ketemu sinar matahari, wes tengan gitu kepalanya. Maka dia memilih untuk tidak pengajian karena lebih memilih untuk aku puasa aja, aku harus di rumah. Tapi di satu sisi yang saya lihat, beliau mungkin tidak dimudahkan dalam melakukan puasa, tapi Masya Allah dimudahkan dalam urusan sedekahnya. Jadi ketika ada orang yang datang ke tempat beliau, Bu, ini kami di sekolah ada anak asuh yang tidak mampu, Ibu mau nggak menjadi orang tua asuh? Berapa per bulan? 300.000 Bu. Ya sudah, saya mengcover 10 anak asuh, berarti per bulan 3 juta. Kemudian beliau bilang, kalau 1 tahun berarti saya harus bayar berapa? 36 juta. Ya udah saya 3 tahun sekalian.
Masya Allah, 36 juta dikali 3 berarti kan lebih dari 100 juta. Beliau langsung kasih itu secara tunai dan gak pakai mikir. Gini loh, kadang orang-orang itu jangan kemudian kita samakan dengan kita. Mosok poso ra iso, tapi dia kenceng sedekahnya. Ada orang yang mungkin sedekahnya kurang mampu gitu ya. Apalah daya aku sedekah, aku bisanya paling tiap subuh misalkan 2000 nggak masalah. Tapi mungkin Allah mudahkan dia dalam urusan sholat malamnya. Sholat malamnya nggak pernah ketinggalan, minimal banget dia witir. Maka juga pernah ada salah seorang ulama yang mengajak anaknya bangun di malam hari. Kemudian ketika si anaknya ini bilang, ayah, kita ini bisa sholat malam 11 rakaat ya. Lihat tuh, orang-orang semuanya jam segini masih pada tidur terlelap, nggak ada yang bangun untuk sholat malam. Ayahnya marah di situ mengatakan, wahai anakku, ketahuilah bahwa tidurnya mereka yang melahirkan ketawaduan itu lebih baik daripada sholat malammu semalam suntuk yang melahirkan kesombongan. Ya. Jadi yang tidur itu bisa jadi lebih baik daripada yang sholat. Ketika mereka bangun, mereka tawadu, mereka rendah hati. Tapi yang sholat, yang ngaji, bisa jadi justru mereka kecemplung dalam dosa ketika ada rasa takabur, rasa sombong. Maka sampai ulama mengatakan surga itu dihuni oleh para pendosa-pendosa dan neraka dihuni oleh para ahli-ahli ibadah. Sampai beliau katakan begitu. Lu kok bisa? Iya, neraka dihuni oleh para ahli ibadah yang sibuk mempertontonkan amal ibadahnya, yang salah dalam niatnya, yang mereka pengen dianggap seperti ini dan seperti itu. Sedangkan neraka, sedangkan surga dihuni oleh ahli-ahli maksiat yang mereka bertaubat sebelum kematiannya. Maka tidak pernah ada yang bisa menggaransi iman kita sampai dengan akhir hayat. Jangan pernah merasa bahwa hari ini kita sudah solihah. Allah sebutkan fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah merasa diri kalian itu suci. Wallahu a'lamu bimanittaqa. Allah lebih paham, Allah lebih tahu mana yang bertakwa di antara kalian. Jangan pernah nyinyir dengan pelaku kemaksiatan. Kita nggak pernah tahu bagaimana Allah menghapuskan dosanya dan menutup kehidupannya. Siapa tahu dia lebih baik daripada kita ketika kematiannya. Maka seperti Imam Hasan Al-Basri, beliau selalu mengatakan, aku selalu melihat orang lain itu lebih baik daripada aku. Ketika aku bertemu dengan orang yang lebih tua, aku selalu mengatakan dalam diriku, oh, orang ini lebih baik daripada aku. Kenapa? Dia lebih tua, berarti amal ibadah yang dia lakukan lebih banyak dari aku. Begitu juga ketika kita melihat anak kecil, si adik yang hari ini ikut kajian, oh, adik ini lebih baik daripada aku. Kenapa? Usianya masih kecil, dosanya belum banyak. Berarti aku lebih buruk daripada dia karena dosaku lebih banyak dengan umurku yang lebih tua daripada dia. Jangan jadikan alat untuk memvonis orang ketika kita sudah belajar, tapi jadikan cermin untuk diri kita sendiri. Gak ada yang pernah tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Allah itu ketika menghendaki kehidupan seseorang, apakah khotimahnya husnul ataukah su'ul. Jadi orang itu kan ada batas kematiannya. Orang itu ketika sebenarnya di usia nanti kita belajar ya bahwa malaikat maut itu sebenarnya sebelum kita meninggal dunia sudah mengutus delegasi-delegasi untuk memberikan kepada kita peringatan. Di antaranya ada yang diperingatkan dengan uban. Makanya uban kan nggak boleh dicabut kan? Boleh disemir boleh, asalkan tidak boleh dengan warna hitam kan gitu. Nah jadi uban tidak boleh dicabut supaya apa? Menjadi pengingat kita, ya Allah aku es wanan, oh berarti aku es tuwo. Nah gitu ya, sebagai pengingat itu delegasi malaikat maut sebenarnya. Kemudian dia mengirim lagi delegasi yang lain apa? Oh matanya sudah mulai rabun, kekuatan kakinya sudah mulai berkurang. Oh iya aku nek silo site ya apa duduknya gini ya, duduk apa namanya? Bersila ya. Nah, wes rakuat, paling bentar lagi juga udah cari selonjoran gitu ya. Kemudian dari duduk di bawah, aduh mau berdiri aja saya golek gocean misalkan. Itu sebenarnya delegasi malaikat maut loh. Bukannya nakut-nakutin, itu di dalam hadisnya begitu ya. Jadi dia memberikan delegasi-delegasi, mulai dari dicabutnya kekuatan di kaki, dicabutnya, aduh duduk mengo siti gitu ya, keseron siti gitu ya, keseron itu bahasa Indonesianya.
Masa kekuatan terlalu kuat sedikit, aduh lah kok jadi encok terus jadi melengseh misalkan, itu sebenarnya sudah tanda-tanda yang Allah berikan lewat malaikat maut untuk memberikan delegasi bahwa nih kematiannya sebentar lagi. Jadi ketika usia kita 40 tahun itu sebenarnya lonceng pertama akan kematian sudah didengungkan. Jadi begitu umur 40, doeng, ini peringatan pertama kematian sudah diserukan, tandanya sekali dibunyikan. Nanti kalau sudah umurnya 50, loncengnya sudah 2 kali bunyi, deng deng, sudah 2 kali. Nanti kalau sudah umur 60, loncengnya 3 kali, deng deng deng. Dan apa sabda Rasulullah? Tidak banyak yang bisa melewati lonceng keempat. Ya, sabda Rasulullah begitu, tidak banyak yang bisa melewati lonceng keempat. Jadi kalau sudah umur 70 ke atas, yaitu bonus dari Allahnya sudah banyak. Nah, bagaimana mengisi kehidupannya dengan amal-amal yang baik. Tapi bukan berarti yang di bawah 40, loncengku belum dibunyikan. Bukan begitu ya, saya belum 40. Saya 35 tahun ini. Tapi bukan berarti terus saya merasa aman gitu ya karena loncengnya belum dibunyikan. Enggak, kematian tidak mengenal usia. Sebagaimana Allah memberikan nasihat untuk kita hari ini, kafabil mauti wa'idhah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat gitu ya. Bagaimana kita diingatkan anak-anak muda yang hari ini diambil nyawanya oleh Allah gitu ya. Jadi bagaimana kematian seseorang itu sebenarnya sudah berkaitan erat dengan rezekinya, sebenarnya begitu. Maka hakikatnya ketika orang diwafatkan oleh Allah, seluruh rizkinya itu tuntas sudah diberikan. Tapi bukan perkara kita minta panjang umur sama Allah. Jadi kita minta, ya Allah panjangkanlah umurku, tuh bukan umur yang panjang. Buat apa umur yang panjang tapi amalnya sedikit? Tapi panjang umur adalah keberkahan umur. Ketika di usia berapapun Allah cabut nyawa kita, kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling penting ya. Jadi insya Allah pembahasan di bulan depan adalah tentang su'ul khotimah. Tidak perlu diperdebatkan bagaimana tulisan bahasa Indonesia dari husnul khotimah. Saya tuh sampai dengan hari ini juga, gimana penulisan husnul khotimah yang betul? Katanya kalau misalkan bahasa Indonesianya menjadi huruf ini artinya menjadi kematian yang buruk. Enggak. Jadi memang bahasa Indonesia sama bahasa Arab itu kan beda ya. Bahasa Indonesia itu bahasa yang paling sedikit kosakatanya, sedangkan bahasa Arab terlalu luas. Sehingga huruf-huruf di bahasa Arab sendiri ketika di Indonesia kan ya akan sulit. Contoh nih misalkan husnul khotimah, huruf yang pertama itu kan menggunakan ha ya, sedangkan huruf yang kedua menggunakan kho. Kalau di bahasa Indonesia huruf h itu dengan menggunakan huruf Arab h, itu Indonesia apa Bu? Pakai huruf apa? Kalau h Arab pakai bahasa Indonesianya apa? Huruf H kan gitu. Kalau kho pakainya apa? KH. Kho. Kalau H apa yo? H juga. Terus apa bedanya husnul sama husnul nanti? Nah ini yang apa ya? Seringkali orang tuh berbeda pendapat gitu loh. Sebenarnya kalau mau yang lebih detail, kalau huruf H itu yang benernya pakai CH. Jadi misalkan mama saya namanya Muslihah gitu ya, Muslihah pakainya ha. Jadi dia kalau nama mama saya di akte Musli CHAH, Muslicah gitu. Tapi kan orang jarang menggunakan ha itu CH. Tapi ketika menggunakan husnul khotimah, akhirnya orang lebih memilih husnul khotimah pakai h. Padahal kalau di bahasa Arab kan husnul itu pakainya huruf h. Nah ini yang salah persepsi banyak itu di sini. Ya tidak perlu kemudian kita permasalahkan lah. Ya kalau bisa nulis pakai bahasa Arab ya lebih afdol pakai bahasa Arab. Tapi apapun itu yang penting kan maksud kita adalah husnul khotimah. Bukan berarti kemudian ketika menggunakan h gitu ya, terus artinya berubah. Karena memang maksud kita adalah menggunakan huruf h ya. Maka insya Allah di bulan depan kita belajar tentang su'ul khotimah. Bagaimana proses kematian su'ul khotimah sampai
yang membuat orang mati dalam keadaan buruk itu apa, penyebabnya seperti apa, sehingga kita bisa menghindari kematian yang su'ul khatimah. Sama kayak misalkan kita tahu oh ada penyakit kanker, gimana sih biar nggak kena kanker? Oh satu, jangan makan yang banyak pengawetnya, jangan makan junk food misalkan. Dengan kita tahu bagaimana supaya tidak kena kanker gitu ya, kita menghindari itu. Sama dengan kita belajar bagaimana ciri-ciri kematian su'ul khatimah dan apa yang menyebabkan kematian su'ul khatimah, semoga kita bisa terhindar dari kematian yang buruk ya. Karena sudah jam 9:30 lebih, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan datang dari diri saya, ada kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, ya ahlan wa sahlan, selamat datang Ibu untuk kajian pertama. Mudah-mudahan nanti diistiqomahkan sama Allah untuk mengikuti kajian-kajian berikutnya. Semoga Allah mudahkan langkahnya ya ketika kita melakukan satu kebaikan. Salah satu cara Allah untuk kita tahu bahwa Allah itu nerima amal ibadah kita adalah dengan dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang selanjutnya. Maka pertanyaan Ibu bagus sekali, bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Nanti kita belajar ya di bulan depan insya Allah bagaimana ciri kematian orang yang su'ul khatimah itu, diantaranya adalah dia terkena ataupun dia melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Maka sebaiknya ini dihindari gitu, bukan sebaiknya, harusnya dihindari. Maka salah satunya kesyirikan itu adalah pintu terbesar seseorang untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jangan pernah membuka kesyirikan apapun itu motifnya dan caranya. Sekedar pengen tahu pun jangan. Ibaratnya gini, Indonesia, saya ngelihat apa yang terjadi di negara kita hari ini. Bagaimana Indonesia dengan jumlah kaum muslimin terbanyak di dunia, tapi kesyirikan tuh ya nomor 1 di dunia. Bayangin ketika kemarin Ananda Eril gitu ya, anaknya Pak Ridwan Kamil meninggal. Itu mulai dari ketika beliau hilang, hanyut tenggelam di Sungai Are, itu kliniknya Indonesia sudah bermunculan semua. Ada yang mulai mengatakan ini Eril ditemukan oleh kakek tua karena kepalanya terbentur batu. Terus dia ada di satu desa di gubuk begini-begini. Ada yang bilang memanggil sukmanya Eril. Wah, gitu ya, berbicara. Kamu di mana? Saya ada di sebuah kerajaan. Saya terlilit ular yang besar, saya tidak bisa keluar. Ada yang begitu, ada yang mengatakan oh sampai gambar, oh ya ini anaknya tuh terlepas 70 kilo nih dari daerah yang dia hanyut nih, dia ada di sini, nah sini di kotak namanya L, gitu, macam-macam. Artinya kalau hari ini kita menyaksikan hal-hal yang seperti itu, yang tayangan-tayangan kayak gitu nggak usah lah kemudian kita tonton.
apapun yang membuat kita tergelitik untuk melihat itu matikan. Misalkan gini, kayak barang kita hilang gitu ya, terus kita ditawarin, temanku ada loh yang bisa tahu siapa yang ngambil barangmu. Aduh, nanti nek syirik piye? Alah, ya nggak usah dipercaya, cuma pengen tahu aja. Oh yo rapopo, rasa percaya, yang penting sama aja gitu loh. Jadi ada orang yang beranggapan, yolah kita nggak usah percaya, tapi sekedar pengen tahu. Nah, ini juga sudah membuka ke arah yang namanya kesyirikan. Dan ingat ya, kesyirikan itu adalah penyumbang terbesar seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka yang bisa kita persiapkan, selalu memulai untuk melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Minta sama Allah, terutama di doa tadi, minta dikasih hidayah, istiqomah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ketika ibu melakukan sesuatu, pastikan amal ibadah ada 2 syarat ini. Ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul. Maka ketika melakukan sesuatu, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah meskipun itu di niat kita. Contoh nih, misalkan kepengen anak kita dapat beasiswa S2 di luar negeri misalkan. Akhirnya kita menggadaikan amal ibadah kita. Oh, ya udah, aku tak puasa 3 hari 3 malam, atau aku tak tahajud mempeng. Biar apa? Biar anakku dapat beasiswanya jebol misalkan. Yang kita lakukan puasa, yang kita lakukan sholat. Tapi sholat dan puasa kita nggak akan diterima sama Allah. Kenapa? Karena hanya kepengen supaya anak kita dimudahkan urusan dunia. Padahal kalau pengen dari segi akhirat itu diterima sama Allah, harus ikhlas dulu. Jadi memang kuncinya amal ibadah 2 landasan ini, dan itu berat ibu. Bagaimana kita itu digoda terus sama setan yang ada dalam diri kita. Karena saya pernah cerita ya, saya pernah bahas ini, bahwa setiap dari diri kita itu kan dibekali jin korin ya. Korin ini tugasnya 2, satu kalau tidak menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, yang kedua mengurungkan kita untuk tidak jadi berbuat baik. Jadi ketika kita mau berbuat baik, ingat, alah nggak usah lah, kemarin juga udah. Nah itu sebenarnya bisikannya korin. Bagaimana kita berusaha untuk menepikan itu semua? Bismillah, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi mulailah, kalau kata Agim itu 3M gitu ya. Satu, mulai dari, kalau kebaikan itu mulai dari hal yang terkecil. Kemudian mulailah dari diri sendiri. Dan yang ketiga, mulailah sekarang juga. Bismillah ketika kita mengikhtiarkan segala macam kebaikan, itu nanti Allah akan wafatkan kita sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan dalam kebaikan. Gak penting hari ini kita gak dikenal di dunia, yang penting nanti penduduk langit mengenal kita. Kadang orang baik itu justru terkenalnya setelah meninggalnya. Itu salah satu cara Allah untuk memberitahu kepada kita bahwa orang ini adalah orang yang baik. Dia gak dikenal ketika hidup, Bu. Sama kayak saya banyak belajar ya dari kisah kemarin gitu. Siapa yang mengenal gitu ya si anak ini, tapi ternyata begitu kematiannya semua orang kebaikannya terkuak. Oh, ternyata orangnya suka sedekah, ternyata orangnya begini. Itu ciri kalau kita itu baik. Hari ini kebaikan kita nggak dipandang oleh orang, tetap aja berbuat baik. Kita pernah menolong orang dan orang itu tidak menolong kita di saat kita susah, sudah, itu bukan jadi urusan kita. Urusan kita adalah ketika kita ikhlas sama Allah, itu Allah yang akan membalas. Mau tidak lewat orang itu, mau lewat jalan yang lain, sudah lillahi ta'ala ya. Dan itu salah satu cara Allah untuk mengganti amal ibadah kita yang kita lakukan. Allah kasih tukernya itu dengan apa? Dengan balasannya surga. Jadi kita berjual beli sama Allah, kita itu berdagang sama Allah. Yang kita jual apa? Pahala puasa kita, sholat kita, itu barang dagangan kita. Kalau Allah mau membeli dagangan kita, Allah beli dengan surga. Tapi ingat, Allah cuma mau beli dagangan yang berkualitas. Allah nggak mau membeli dagangan yang cacat. Maka pastikan amal ibadah kita ada 2 syarat utama ini. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab, dan insya Allah dilanjutkan lagi di bulan depan untuk pembahasannya karena cukup panjang gitu Mbak. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau misalkan memang sudah terlanjur dibelikan saat kita hidup atau kita meninggal, nggak tahu, nggak disebutkan ya. Jadi gini, kalau misalkan kita masih hidup nih, kita berusaha untuk membeli kain kafan untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan suami membelikan, ya nggak apa-apa juga, berarti suami ingin bersedekah sama kita. Tapi kalau misalkan kita sudah meninggal dunia dan kita belum nyiapin kain kafan, akhirnya masjid
ngasih gitu ya, minjemin. Biasanya masjid punya stok kain kafan, dipinjamkan untuk jamaah yang meninggalnya mendadak dan dia belum punya persiapan. Maka nanti keluarganya tuh harus tahu bahwa untuk mengganti kain kafannya masjid itu bukan diambil dari uang suami dan anak-anak, tapi dari uang pribadi si istri, si yang meninggal ini, karena itu kewajiban bagi setiap diri kita. Tapi kalau misalkan ada orang yang mau bersedekah untuk kita, ya nggak apa-apa, tapi kewajibannya kita sendiri yang menyediakannya ya. Maka nanti nek bisa, ini saya sarankan kepada ibu-ibu ya, habis ini hunting 1 set perlengkapan kain kafan ya. Jangan kemudian yang dipersiapkan sesok jagong nganggo klambi opo, jangan cuma mempersiapkan klambi nggon jagong ya, tapi kain kafannya. Jadi kalau perempuan nanti antara 11 sampai 13 meter karena harus 5 lapis. Terus nanti di situ sudah 1 set, artinya ada kapur barusnya, ada minyak, misalkan ada bidara gitu ya, bidaranya, kemudian sabun, sampo, kemudian nanti kapas. Karena kemarin ada yang meninggal pada saat lebaran, toko semua tutup, dia belum mempersiapkan, akhirnya kapur barusnya pakai kapur barus toilet. Terus kapasnya itu pakai kapas buat make up ya, karena nggak ada kain kafannya, akhirnya pinjam dari masjid yang kuasar itu ya, karena adanya itu. Maka sunahnya mempersiapkan sini, atau mungkin nanti dikoordinir sama Humaira sudah menyiapkan 1 paket gitu ya, kita tinggal ganti aja berapa ratus ribu gitu ya, gitu. Jadi kalau disedekahin ya nggak apa-apa, tapi selama ada kemampuan untuk menyiapkan bagi diri sendiri, dipersiapkan. Kalau ibu sudah punya, nanti dibuntal gitu ya, ditaruh di kresek, masukin ke lemari. Nanti ketika ibu mau jagong golek kudung bingung, ya Allah Pak jegaki, kok kain kafan, nah jadinya ingat mati kan gitu ya, kan itu baik mengingat kematian ya. Iya. Ya, jadi inti dari mimpi adalah mimpi yang baik datang dari Allah, mimpi yang buruk datang dari setan, gitu ya. Tidak perlu kemudian menyangkut pautkan, aku tadi malam mimpi didatengin bapak, opo yo aku harap mati, gitu. Itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya. Kecuali kalau misalkan di mimpi ini kita diberikan wasiat, kamu harus begini, tolong ya kamu ke kuburannya bapak, terus bawa ini, itu fix dari setan gitu ya. Karena tidak ada orang yang ketika sudah meninggal dunia kembali ke dunia gitu loh. Jadi orang itu kalau sudah masuk alam barzakh sudah terputus semuanya. Nggak ada kemudian kita pengen didatangi orang yang meninggal pada saat nggak lebaran baca takbiran, nanti orang-orang pada nangis katanya gitu, yang di kuburan pada nangis semua pengen balik ke dunia. Mana ada kayak begitu. Orang kalau sudah masuk alam barzakh sibuk dengan amalnya masing-masing, tidak ada terfikir untuk kembali ke dunia. Apalagi ngelihat istrinya nikah lagi, kue jarene orang Arab nikah meneh, kenapa kok kamu tidak setia kepadaku, nggak ada yang begitu ya. Nah jadi mimpi didatangi orang yang meninggal bisa jadi bukan bertanda apa-apa gitu ya, mungkin kita memikirkan mereka. Tapi itu intinya, kalau mereka datang dengan kebaikan, nyuruh kita berbuat baik, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau sudah menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang kesyirikan atau yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, nah itu berarti mimpi yang berasal dari setan, tapi tidak menjadi pertanda apapun. Tentang apa? Oh, wal ghina. Ya, jadi tentang hadis wal afaf wal ghina gitu ya. Wal ghina itu artinya adalah kekayaan hati, merasa cukup. Ketika kemudian kita mungkin dengan lingkungan-lingkungan yang pengen ini, pengen itu gitu mungkin ya. Apakah itu pertanda bahwa kita imannya sedang futur, iman kita sedang lemah? Iya, memang kalau misalkan kita ngelihat lebih lanjut lagi, apa penyebab futurnya iman? Apa penyebab kita ketika ngelihat circle kita, pertemanan kita, misalkan pertemanan orang yang pakai barang-barang branded misalkan, itu kan bisa nular gitu ya. Memang disebutkan su'ul khuluqi di akhlak yang buruk itu bisa nular, dan nularnya tuh lebih cepat daripada nularnya penyakit. Maka kalau circle kita adalah circle orang yang hobinya healing misalkan ya, ya udah kita tuh lihat postingannya tentang healing, ya Allah stres aku nggak pernah healing, ya karena yang dilihat itu circle pertemanannya itu gitu. Tapi kalau kemudian memang faktor lingkungan itu berpengaruh besar terhadap keimanan kita, maka
sebenarnya yang paling bisa memfilter itu atau barometernya ada di sholat kita. Jadi Allah sebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mampu mencegah pelakunya dari fahsya. Fahsya itu perbuatan keji. Fahsya itu adalah sesuatu yang timbulnya dari hawa nafsu, itu namanya fahsya. Orang punya ini kepengen, wah HP-nya Apple Crowa, aku Oppo lah HP-ku misalkan gitu ya, mereknya Oppo misalkan. Gimana caranya aku harus punya HP Apple Crowa meskipun itu per bulan harus nyicil hampir seluruh gajiku misalkan. Berarti ada sesuatu yang dilakukan yang itu ngikuti hawa nafsu. Itu dari mana asalnya? Dari sholat kita yang nggak berkualitas. Kuncinya di situ ya. Yang kedua adalah mungkar. Mungkar itu adalah keburukan yang diingkari oleh hati. Misalkan istri dikasih uang belanja sama suami, biasanya mungkin 2 juta cukup sebulan, tapi kok belum 1 bulan udah habis, padahal dia buat ikut PO toples warna-warni misalkan gitu ya, yang padahal toples warna-warni itu cuma jadi pajangan doang di lemari. Ketika anaknya beli kerupuk, Bu ada toples nggak buat kerupuk? Nggak ada le. Lah itu banyak di lemari. Yo eman-eman toh yo, mosok itu buat ada kerupuk. Lah terus buat ada apa kalau gitu? Jadi banyak orang yang kemudian ikut itu hanya sekedar pengen gitu. Ketika ditanya sama suami, kok cepet banget toh Bu uangnya habis? Oh apa-apa mahal. Memang bener apa-apa mahal, tapi sebenarnya sebagian uangnya dia gunakan untuk PO-PO yang nggak jelas ini. Maka ketika dia ngomong seperti itu sama suami, hati kecil itu mengingkari, aduh aku bohong. Nah kalau itu masih dilakukan, berarti ada sholat yang tidak berkualitas selama ini. Nah jadi kuncinya di sholat tadi. Kalau sholat kita benar, maka fahsya tidak akan mungkin terjadi sama dia, meskipun circle pertemanannya yang dia lihat dari postingan seperti itu gitu ya, dia nggak akan tertular, dia imannya tidak akan lemah, dan juga terjauhi dari tadi penyakit mungkar. Jadi memang betul tadi kita minta ghina, kekayaan hati, tapi faktor lingkungan itu juga berpengaruh. Faktor yang ada internal dalam diri kita, kualitas sholat juga berpengaruh. Tentang riba, ini nanti Ustadz Ridho sebenarnya kalau riba ya. Iya. Iya. Iya, sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang cukup panjang gitu ya. Ya kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah berkesinambungan dengan riba, maka ya Allah sudah ngasih hidayah sebenarnya. Allah sudah ngasih hidayah dengan kita sadar, cuman kita bisa jadi belum yakin dengan rizkinya Allah. Kan sudah pernah dijelaskan bahwa sebenarnya setiap orang itu kan takaran rizkinya sama Allah sudah dikasih. Ibaratnya gini, kalau takaran rizki suami ibu sampai dengan meninggal adalah 10 miliar, contoh lah ya 10 miliar, maka mau dicari dengan cara yang halal atau yang haram akan dapat ibu 10 miliar ya. Mau ibu mau bekerja suaminya di bank BUMN kah, atau mungkin jadi jualan di pasar kah, kalau memang rezekinya 10 M dapat dengan cara apapun. Nah ini yang kadang belum mampu untuk menguatkan orang-orang yang berhijrah dari jalan riba ke bismillah cari yang lebih barokah gitu. Memang nanti imbasnya dari sesuatu yang riba itu adalah bukan hanya kepada anak ataupun istri dan anak-anak, karena nanti sambung juga dengan keberkahan yang ada dalam keluarga. Kadang kita mikir, kenapa kok istriku misalkan susah diatur misalkan, kenapa anakku kok ngeyelan, kenapa anakku sukanya bikin masalah terus misalkan. Kadang kita berpikir bahwa anak ini salah pergaulan, istriku mungkin begini-begini. Kadang kita mencari faktor-faktor lain yang membuat anak ini jadi tidak sesuai dengan harapan kita, padahal sebenarnya faktor utamanya ada di rizki yang bagaimana suami berikan kepada istri dan anak-anaknya. Termasuk keberkahan ilmu itu nanti juga ada gitu loh.
Kalau kita ngasih, kalau misalkan kayak nyekolahin anak di pondok pesantren contoh ya, itu kan orang tuanya kan ditanya kerjanya apa. Ada anak yang mungkin susah banget terima pelajaran, ada yang susah banget ngafal Quran, ternyata setelah ditelusuri, oh bapaknya bekerja di riba. Nah itu tuh nyambung gitu loh. Jadi keberkahan ilmu dari anak-anak kita pun Allah sulitkan di situ ketika kita masih bersinggungan dengan yang haram. Termasuk juga kita akan disulitkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, melakukan ketaatan-ketaatan. Itu faktor utamanya ada di riba. Jadi bismillah gitu, memang harus dikuatkan keyakinannya, dan memang ketika kita bismillah keluar dari riba, jalannya pasti akan berat ya. Nggak ada yang Allah berikan kemudahan dikasih ganti finansial lebih banyak daripada kita bekerja di riba, nggak ada. Allah hanya sebutkan lewat Rasul, man taraka syai'anillah awadahullahu khairan minha, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik ini bisa jadi adalah berupa pahala kesabaran. Berarti kalau yang Allah ganti berupa pahala kesabaran, siap-siap ujiannya makin banyak kan gitu. Maka perbaiki hubungan kita sama Allah dulu, kemudian banyak ikut kajian-kajian keilmuan, konsultasi dengan orang-orang yang sekiranya paham, dengan para ustadz, dengan para ustadzah gitu ya. Semoga Allah kasih jalan yang terbaik, dikasih kemudahan untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Masih banyak? Ada? Saya harus ke tempat lain ini jam 10. Atau nanti di WA aja ya. Di WA nanti saya voice note insya Allah. Sudah cukup insya Allah ya.